Iya. Pertama-tama terima kasih udah datang di HMB Channel ya. Sama-sama. Wow. Nervous gak? Sedikit. Oh sedikit. Oh ya guys, cuma mau kasih sedikit informasi. Jadi Billy ini adalah salah satu YouTuber juga, apa Iya, ya? iya. Oke. Jadi saya ngundang dia itu, ya kita collab lah di sini ya. Benar. Oke. Jadi ini adalah Billy salah satu YouTuber di apa namanya? Boleh nggak? Maksudnya salah satu YouTube Nama YouTube-nya? Guy Village. Oke, Guy Village Guy. Jadi kalau buat kalian yang penasaran, boleh nonton dia guys. Oke, kita langsung aja buat para subscribernya HMB Channel. Daripada berlama-lama, kita akan tanya langsung narasumber kita ini. Iya. You ready? Ready. Tarik nafas dulu. Mau minum dulu gak? Oh iya, minum deh. Biar nggak kaku-kaku banget ya. Oke, Billy. Hmm. Ini kita pengen tahu nih tentang kehidupan kamu, terutama untuk subscribernya HMB Channel tentunya ya. Kita pengen tahu tentang kehidupan kamu, tentang apapun itu yang pengen kamu ceritakan. Terus kalau emang berat ya udah bang, gak usah gitu kan, ya kan? Gitu. Billy. Iya benar. Pengen tahu nih, kamu itu kan dalam kategori masuk di circle-nya pelangi ya? Iya betul. Bener gak? Bener banget. Bener banget guys. Pengen tahu pelangi, kehidupan pelangi, ya dari sejak kapan? Kalau gue sih jujur ya bang, gue tuh ada di lingkup dunia pelangi itu dari umur gue 19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun. Itu 19 tahun itu udah merasakan saya pelangi berwarna-warni gitu atau dari kecil udah ada bibit-bibit itu emang? Belum sih, kecil mah nggak ngondek ya. Nggak maksudnya. Nggak, jadi tuh kalau dulu mah nggak biasa. Biasa aja. Ya, jadi sebetulnya kan setiap orang pasti ada sebab ya. Nggak langsung lahir terus langsung begitu. Oke. Kalau gue sih memang ada salah satu kejadian lah yang bikin gue tuh sampai kayak gini gitu. Oke, apa itu? Ya, gimana nyebutnya, ibaratnya ketemu sama orang yang salah aja sih. Oke. Ini di saat kamu umur 19 tahun ini? Iya benar. Oke. Ketemu dengan orang yang salah. Ketemu di jalan, ketemu di tetangga, orang yang salahnya ini? Ketemu sih di sosial media ya. Oh, sosial media. Jadi Iya. kan dari dulu itu udah main sosial media. Iya, jadi tuh dulu kan Facebook tuh booming banget dong. Oke, Facebook, guys. Facebook. Jadi ketemu di Facebook sih bang. Jadi tuh, ini gue sedikit cerita ya. Oke. Jadi waktu gue jujur lahir dari keluarga yang broken home. Oke, broken home guys. Broken home, ya ibaratnya perceraian lah. Gitu, nyokap bokap cerai. Di situ tuh gue ngerasa kayak gue tuh butuh seseorang. Kayak gue tuh pengen banget punya abang, ngerti gak? Oke. Nah, jadi dari situlah kayak gue tuh kayak aduh, pengen deh gue punya abang gitu. Tapi kan gue nggak tahu, nggak mungkin dong kayak lu mau gak jadi abang gue, kan nggak mungkin dong, kayak orang gila gue. Iya, berarti kan. benar. Dan pada satu di mana gue main Facebook itu kan 19 tahun itu gue masih polos-polosnya kan. Ada satu cowok, dia ibarat bahasa sekarang Messenger ya, Facebook Oke, Messenger. Iya, Facebook Messenger. Dia ngirim pesan awalnya ya sekedar sapa-sapa aja kayak hai, tinggal di mana? Ya pikirku normal lah itu mah ya. Oke. Dan kayak aku mau jadi teman kamu. Ya udah di situ kayak oh ya udahlah kali aja dia bisa jadi abang gua. Oke. Jadi intinya mencari abang dulu ini ya. Mencari abang. Belum berpikiran yang Bukan. negatif ya. Oke. Bukan mencari mangsa ya, dan Jils. Jadi Oke. jadi intinya nih gua ngerasa dia tuh kayaknya pengen jadi abang-abangan gua. Oke. Gitu. Dan akhirnya tuh selang-selang waktu gue chattingan sama dia tuh sampai kita kayak tukeran nomor deh waktu itu. Oke. Kayak waktu itu zaman masih HP Asia deh. Oh, Hidayah ya. Asia Hidayah, Kila Warna gitu Najis. Ini Bakri gue endorse ya. Iya, kita iya endorse. nggak apa-apa. Nah, Terus? jadi dari situ gue tukar nomor di situ dan kita chattingan dan dia sempat ngajak gue ketemu. Nah, sorry. Itu umur berapa yang ngajak lu ketemu? Nah, itu pas umur gue 19 tahun. Itu lu umur 19 tahun. Yang ngajak lu ketemu itu? Kayaknya dia kisaran 25 27 ada deh. Oke, lebih dewasa dari lebih lu ya? dewasa dari gua karena kan pikir gua nyari abang ya. Iya. Gitu. Ada kan udah sorry ya, udah kakek-kakek, udah om-om gitu kan. Jadi masih muda lah 25 tahun. Itu mah kerupuk Masih kulit cocok ya. lah, masih cocok jadi abang. Oke, terus Akhirnya gua pas itu
gue sempat emang konfirmasi sih ke temen gue cewek ya. Jadi pas gue mau ketemu itu, gue sempat bilang ke temen gue nih yang perempuan, sebut aja Mutia namanya ya. Mut, gue mau jalan nih gitu. Mau kemana? Mau main, ada kenal dari Facebook. Kayaknya dia baik deh. Dia mau jadi abang-abangan gue gitu. Oh, so sweet banget. Ya, Sweet terus, ya. Terus? Kita kan ada acara. Jadi tuh dulu kan gue ikut kayak semacam teater ya. Kayak dia intinya gue Mutia itu ngajak ke teater. Oke. Kita kan ada acara di teater. Terus lu gimana? Lu cancel? Iya deh, gue nggak Demi ikut abang dulu. gitu ya. Demi abang-abangan gitu. Pikir gue kayak ya udahlah, gue tuh jujur nggak pernah ketemu sama orang tuh bang, baru dia Itu doang pertama kali ketemu dengan orang di dia itu? Facebook. Iya. Selebihnya mah dulu mah cewek-cewek sih ketemunya Oh, gitu. cewek-cewek. Iya, terus? Dan akhirnya waktu itu kita chattingan dan kita janji ketemu di salah satu mall. Mall. Adalah mall, salah satu mall. Di situ gue bilang, bang jemput saya udah nyampe. Dulu gue inget banget masih zaman-zaman Kopaja ya, gitu, Iya, nggak ada Kopaja, Grab, iya. nggak ada Gojek gitu. Akhirnya yang jemput tuh saudaranya bang. Oh, saudaranya dia. Iya bukan dia. Oke. Akhirnya dia bilang, kamu ini ya adiknya kenalannya Bang Denny ya? Oke. Oh iya. Namanya Denny. Denny ya, kita sebutnya Denny. Oh iya bang, ayo ke rumah yuk gitu. Nah tapi akhirnya dari situ gue kan gak ngerasa curiga dong. Akhirnya gue ke kontrakannya dulu sama saudaranya ngobrol-ngobrol biasa. Gak lama dia pulang. Itu si Denny itu datang. Dulu tuh gue ngeliat dia ya, kayak contohnya kita mengagumi seseorang kayak, oh cantik ya, oh cakep ya, udah gitu doang kan. Gue situ sempat bilang, oh ganteng sih orangnya Oh, ya. ganteng. Tapi nggak ada rasa suka gitu. Akhirnya pas setelah ketemu itu, saudaranya nih tiba-tiba disuruh beli makan sama si Denny ini. Iya. Bang, tolong dong beliin ini, ntar buat saya makan sama dia gitu. Oke. Oke, akhirnya gue di situ disuruh naik sama dia ke atas kan, kayak dia kan kontrakannya atas bawah. Gue akhirnya ngobrol, tapi ini gue aneh maksudnya aneh gitu. Iya, aneh. Saudaranya nggak datang lagi. Kayak ada kayak perasaan kongkol lu pikir sekarang. Nah, jujur bang di situ gue kayak kayak sempat bilang bang saya pulang ya. Dia ngomong gini, mau pulang naik apa? Kan sekarang angkot udah nggak ada malam-malam gini. Gue juga bingung bang. Oh ya udahlah, positive thinking ya pikir gue. Pokoknya intinya tuh saudaranya nggak tahu kenapa nggak nongol-nongol. Gue nggak ngerti dia suruh beli makan apa, dia tahu juga, gue nggak paham. Akhirnya yaudah tidur aja, cemilin aja ini makanan yang ada. Ya udah aku. Dan lu nggak nanya, saudaranya nggak datang sih bang gitu? Tadi gue sih sempet kayak nanya gini, mana sudah ntar juga balik lagi. Oke. Gitu Itu selalu kayak gitu. Ya udah akhirnya gue makan yang ada, gue tidur. Di sinilah nih kejadiannya. Gue tidur, awalnya meluk gini bang, ya pikir gue kan namanya orang tidur ya kadang kan kayak begini gitu. Ayo udahlah gue diemin. Tapi kok lambat laun kayak ngeraba-ngeraba yang lain. Geraba-geraba lu gitu. Iya. Itu lu posisi tidur atau udah masih sadar? Gue masih sadar karena jujur gue kalau nginep di rumah orang tuh kadang ada belum bisa tidur. Sama kayak gua. Mungkin harus lama dulu lah main handphone lah apa gitu ya. Akhirnya gue beginiin, dia tetap gituin lagi. Sampai ke ngeraba-raba ke yang lebih intim. Gue bilang, bang, jangan kayak gitu. Gue bilang, udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Akhirnya, mungkin karena gue berontak kali bang ya. Boleh tau nggak berontak lu gimana? Nggak maksudnya kayak, Lu tendang dia? enggak kayak gue cuma kayak, bang jangan kurang ajar dong bang gitu. Iya. Maksudnya, tapi dengan ada yang keras ya gue gitu. Udah santai aja, dia juga malah nambah keras. Tegas gitu, iya. Gue diem dong, kamu udah nginep aja di sini, diem aja. Oke. Abang nggak bakal nyakitin kamu, kata dia gitu. Nggak lama dari situ gue dipaksa, kayak celana gue dipaksa suruh buka, gitu. Mungkin kalau gue cerita kayak dramatisir ya, cuma memang itu yang terjadi. Jadi dipaksa sama dia tuh, celana gue buka, baju gue dibuka. Ya udah gue digituin sama dia, dinodain di situ. Dinodai. Itu bahasa dinodai guys. Dinodai ya. Dinodai. Yang depan apa belakang nih? Ya gue kan nggak punya depan. Najis. Iya jadi. Lu dinodain itu pertama kali? Pertama kali tuh dia Sama dia? Iya orang pertama dia tuh. Oh, oke. Nah, Gue kira guys, dinodai. permasalahannya gue kan badan dia gede.
Oh, lu udah, sorry ya, gue ini. Lu dulu kayak gini juga, Gue slim gemoy. Oh, dulu slim. 19 tahun pasti slim sih. Ya, gitu. masih cute-cutenya lah. Ya, Najis. kayak, Jadi terus dia gemuk. dia tinggi gede. Oh, berarti kayak biar kata lu kayak mau berontak pun mungkin akan susah kalau Iya. dia kunci badan lu gitu Nah, kan. lagi pula kan gue mikirnya ya maaf ya daripada gue diapa-apain. Tapi udah diapa-apain. Ya maksudnya dalam arti kekerasan. Oh, kekerasan. Pikir gue kan kayak ya udahlah gitu. Dan akhirnya ya udah gue dinodai malam itu sampai ya sepuasnya dia deh tuh. Seriously? Iya gue sampai nangis. Nangis? Iya, kalau bisa dibilang tuh ya, ini kaki gua nih. Kaki gua itu sampai nempel ke tembok, percaya gak lu, Bang? Ngapain jadi cicak? Iya diituin, dilipat ke, jadi tuh kayak semacam kaki gua tuh ada di belakang. Ngerti gak sih maksudnya? Posisi. Astaga. Iya, seperti itu. Dia sampai gitu dan situ gue deh, Bang, udah gue sambil nangis tapi tetap aja. Gitu loh. Akhirnya gue pikir, aduh kenapa ya gue harus kesini gitu loh. Padahal lu sebenarnya dalam hati lu pengen mempunyai abang ya. Iya, pikir gue kan dulu ya udah temenan, jadi abang, udah itu doang yang gue cari. Emang lu nggak punya feeling kalau dia ada perasaan kayak dia akan menggagahi lu atau bahasa lu tadi menodai lu gitu loh. Lu nggak ada feeling gitu? Ya nggak ada, karena kan Polos banget ya berarti. karena kan pikir gue ya mungkin karena guanya memang haus perhatian kali ya, jadi kayak pengennya. Jangankan sama dia, gue aja punya abang tiri di kampung, dia merhatiin gue kayak adek, maksudnya kayak Bill jangan begadang. Gue seneng. Oh. Gimana sih kayak lo tuh diperhatiin sama keluarga? Oke. Ya pikir gue pengen dia kayak gitu. Oke, sebentar. Kita pengen tahu nih kenapa lu pengen mencari abang dan pengen mendapatkan kasih sayang dari seorang abang. Pengen tahu nih di keluarganya Billy. Kamu anak keberapa sih? Gue tuh anak pertama. Anak pertama. Dari kedua. Jadi dua itu dua anaknya. Gue pertama, kedua cewek. Oke. Tapi yang cewek udah menikah. Oh, udah menikah. Dan di situ keluarga lu berpisah. Iya, soalnya keluarga gue tuh berpisah. Ibu bapak tuh dari umur gue 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pisah. 5 tahun, gue 5 tahun itu mama udah nikah lagi nih. Oke. Gitu. Jadi lu punya bapak tiri. Punya bapak tiri. Tapi by the way, kalau mama masih suka datang lah ke rumah, ke sini gitu, jenguk gua. Oke, lu di masa itu lu ngikut lebih ke mama atau papa sih? Ke nenek. Jadi gini, bokap kan di kampungnya. Setelah secara itu, mama gue umur 10 tahun itu kan menikah dengan pasangan barunya dan menetap di kampungnya juga. Nah di sini ini gue sama nenek gue tinggalnya mulai dari sekolah sampai gue SMP SMA gitulah. Bener-bener broken home banget ya. Iya, Gak jadi dapetin kasih sayang papa, kasih sayang ibu, jadi tinggal sama nenek doang kan. nah itu dia yang gue ngerasa kayak pahitnya itu karena apa ya? Gue tuh sempet kayak ya kita namanya manusia ya. Oke. Gue sempet berpikir kayak manusia tuh bisa berubah. Power Ranger. Lu mau jadi berubah apa? Sailor-Moon. Gue nggak mau gue pengen berubah lebih baik sih, Oh, lebih baik. Ya pasti semua manusia pasti pengen lebih baik lagi gitu kan. Iya. Enggak. Nah, terus Jadi intinya tuh gue kenapa bisa bilang seperti itu karena gue percaya kan manusia bisa berubah. ya. Dan itu pengen Dari niat gitu kan. dan itu gue pengen buktiin ke bokap gue waktu itu. Karena kan Sorry, lu ada kata-kata berubah. Emang di masa keluarga, terutama bokap lu, mandang lu emang kayak gimana? enggak, maksudnya bukan gue yang berubah sih. Jadi saat itu tuh waktu gue sebelum dinodai Denny itu, Denny, hey Denny, mana namanya Denny? Denny inget gue gak? Najis. Enggak. Ya terus? Jadi tuh intinya gue tuh berharap kayak bokap tuh bisa berubah kayak nggak acuh, nggak cuek, Oh, gitu loh. gitu. Kalau nyokap sih masih ngasih perhatian karena walaupun dia sama suami barunya, tapi dia masih suka nengokin gitu loh, masih main kayak tiap bulan puasa pasti kesini nemuin gue. Oke, kalau dibilang perhatian, yang gue tangkap ya, nyokap lu lebih cenderung memberikan perhatian. Tapi kalau bapak lu, panggil apa sih? Bapak Bapak sama sekali putus. putus banget pokoknya. Dan yang bikin gue sakit hati itu gue datang ke sana, inget banget gue waktu gue kisaran itu udah setelah Denny ya, maksudnya intinya tuh gue ke sana, gue sempat bilang kayak Pak, aku di sini gitu loh. Dia SMS apa tebak gini,
kamu pulang aja, bapak nggak kesana gitu. Itu gue rela-relain lo cuti kerja 3 hari dipotong. Oke. Gue cuma pengen ketemu gitu loh. Tapi dalam hidup lu pernah ketemu nggak ada bapak? Pernah. Pernah. Ketemu pernah. Jadi Dan dia mengakui kan kalau lu anaknya. mengakui. Oke. Cuma ya nggak ngerti sih, kayak dia juga doyan kawin bang. Oh dia yang kawin. Mm-mm. Oke. Jadi kayak gue intinya cuma butuh perhatian dari dia sih gitu. Tapi sampai saat ini lu nggak dapetin. Enggak. Justru dari si Denny lagi tadi. Eh. Dan ternyata Denny menodai lu. Nah, Denny yang Oke. membuat rusak. Balik lagi ke si Denny. Oke. Itu pintu awal lu jadi berwarna-warni gini seperti pelangi yang gue lihat sekarang ini nih. Iya, itu awalnya dari Denny. Dari Denny itu tadi. Tuh Denny, benar. lu ingat dosa Denny. Iya Denny, udah jaga bini lo deh. Oke, si Denny itu yang sorry, gua ulang ya, menodai lu. Itu satu malam itu doang kan? Ya, jadi setelah satu malam itu, paginya dia minta maaf sama gue. Oke. Dan dia bilang gini, tenang aja, Bertanggung jawab. aku bertanggung jawab. Dan hati gue berasa berbelah ya. Enggak, tapi enggak, gue jadi ngerasa berbelah ya, kayak dia ngomong gitu. Oke, iya. Tapi enggak, gue sih senangnya gini. Oh, Enggak, serius nih. Dia minta maaf kan? minta maaf. Dia bilang apa? Maafin aku ya, Dek, gitu. Oke. Aku semalam kayak gitu. Oke. Tapi tenang aja, aku nggak bakal kayak langsung nggak kontak kok gitu. Oke. Dan setelah kejadian itu, dia nganggep gue tuh kayak kita tuh jadi kayak pacaran gitu bang. Dan gue sedikit agak legahnya karena ya udah berarti dia nggak ngebuang gue gitu aja. Ya, ibarat kata kayak rokok ya, lu isap langsung buang. gitu kan. Iya, kok dia nggak dipirit puntungannya gitu. gitu. Nggak, jadi intinya gue ngejalanin hubungan pacaran sih Sama dia itu tadi. Jadi intinya lu kasih sayang sebagai abang dapet, dan bahkan sekarang lu jadi pacaran sama dia kan? Itu bertahan berapa lama? Gue sama dia 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih karena pas gue, pokoknya gini sih, gue putusnya itu pasti karena dia menikah. Dan Oh dia menikah? dia menikah, dia bilang, Dek, oh, abang mau nikah nih di Jogja, kamu doain ya, tapi abang kayaknya nggak kesini lagi deh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gue, nangis ya? hah? Nangis ya? Ya sedih sih, maksud gue kayak, ya lu yang ngerusakin gue tapi lu cabut gitu loh, maksud gue. Atau ada dendam, kayak di film-film ya, kalau kita bahas tentang film gitu kan, kayak lu kalau menikah, lu udah ngerusakin gua, lu harus bertanggung jawab atau lu mati gitu. Ada nggak dendam? Enggak sih, Enggak. itu cuma Jadi ikhlas aja. Ikhlas. Gue sih cuma kayak dari situ gue kayak belajar, berarti kan memang nggak apa ya, nggak ada yang abadi sih. Jadi ya udahlah. Apalagi cinta kayak gitu ya kan? Makanya. Semua orang juga pasti apaan sih gitu kan? Cita-cita begitu gitu. Padahal kok mungkin lebih dalam mungkin ya. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sama perempuan aku lebih ikhlas, gue bilang. Karena gue lebih seneng orang berubah lebih baik dong. Oke. Daripada lu ninggalin gue tapi lu sama cowok, itu bakal bikin gue marah gitu. Akhirnya setelah pas dari Denny, ya udah gue sendiri dulu tuh cukup lama. Karena gue tipikal orang yang ya udah setelah putus tuh susah dapetin baru lagi. Untuk yang baru lagi. Jadi balik lagi, si Denny ini adalah cinta pertama lu. Iya, gue sambil ngerokok ya. Iya nggak apa-apa. Oke guys, jadi yang bernama Denny di luar sana, kalau bisa kalian lihat lagi di sini, mungkin mantan kamu mungkin yang kamu tinggalkan untuk menikah gitu, atau mungkin pengen menjadi ya si Billy jadi permaisurinya atau selirnya atau istri muda, bisa kembali lagi. Masih dibuka kan? Enggak deh. Oh udah nggak buka. Enggak. Oh, nama Denny itu pasti dia lupa udah ya? tua sekarang. Udah tua ya, Pak? Oh, Denny udah tua ya, udah. Jaga kesehatan aja di sana ya Denny ya. Oke. Bye-bye ya Denny. Oke, si Denny ini lepas dari dia menikah, lu termasuk orang yang liar nggak? Oh Ya. ya, tadi lu susah move up-nya. Jadi gue emang tuh agak lama dari Denny itu, setahun gue single gitu. Sehingga Jadi tapi sempet tuh si Denny ngontek gue lagi bang. Oke. Dia kayak pengen datang ke sini terus kayak pengen nemuin gue, dan gue tolak. Enggak, udah maksud gue stop gitu loh. Gue udah coba ngelupain lo. Tolong lo jangan balik lagi, dan lo udah bahagia aja sih gitu loh. Maksud gue kan nggak mau nanti kayak orang udah jalan bener gue belokin lagi, bener ya? Oke, ya benar. Iya, kalau gue orangnya gitu, jadi nggak gue terima. Masalah Denny, lu bilang setahun lebih ya? Oke, lu berhubungan sama dia kayak orang pacaran. Boleh tahu dong panggilan sayangnya apa?
Geli ya. Nggak, kalau gue sih sama Denny cuma ya biasa sih, Abang. adik abang aja. Adik. Abang ade. Tapi jujur gue kan memang posisinya kan stay sama nenek ya saat itu. Oke. Dan Denny pun ngontrak juga kadang saudaranya main. Jadi tuh gue nggak kayak pure kayak melakukan hal-hal yang macam-macam juga sih sama dia. Jadi ada waktu di mana paling kita cuma makan, nonton, keluar, dan dia baik sih sama gue. Kenapa baik? Per bulan dia ngasih gue duit soalnya. Si Denny nih? Iya. Jadi kayak ngasih gue jajan lah. Oh. Kayak ini buat oke. kamu sebulan segini gitu. Beli lipstick, beli Yes. Nih beli touch up gitu oh, ya. tajam ya. Oke. Nah, terus ya udah lu berjalan sama dia terus putus sama si Denny ini karena menikah tadi ya. Oke, kita loncat dan akhirnya lu berpisah deh tuh sama si Denny itu. Dan lu susah untuk membuka hati. Iya. Oke. Alasannya kenapa? Karena lu nggak mau mengulang lagi kehidupan lu atau gimana? Karena pikir gue kayak gue kan setahun lebih itu nggak sebentar ya. Jadi pikir gue ya udahlah nanti dulu deh gitu. Tapi memang dari Denny itu gue jadi tahu dunia itu sih. Itu dia awalnya. Jadi dan gue tipikal orang yang penasaran. Jadi apapun gue cari tahu biar gue tahu intinya gitu kalau gue. Oke, lu jalan sama si Denny itu pacaran. Terus boleh tahu nggak, lu sebagai apa? Ceweknya? Gue sebagai ceweknya, karena kan dia lebih dewasa. Oke. Terus juga perawakannya tuh laki banget lah, gitu. Laki. Kalau gue kan di situ jadi anak-anaknya gitu. Sebagai cewek guys. Kalau manja-manjaan sama si Denny itu kayak gimana sih? Manggil ayah. Enggak, kalau gue dia juga tipikal orang yang nggak begitu lebay sih. Jadi kayak paling cuma ya udah ade, paling kalau kangen ya udah datang aja gitu apa ketemu, terus kayak paling kayak meluk-meluk gitu-gitu doang, manja-manjaan aja. Masih bahas Denny nih, gue masih penasaran guys. Selama kalian pacaran tuh suka dukanya tuh apa sih? Kayak berantem-berantaman di hubungan kayak gitu, kayak warna-warni itu apa sih biasanya yang diributin? Biasanya sih kalau sama Denny sih jujur gue minim berantem bang, karena tuh dia orangnya jadi kayak gue tahu dia tuh orangnya sibuk. Jadi kayak paling hal-hal kecil sih kayak gue paling Contohnya? kayak cemburu, misalkan dia tiba-tiba jalan nggak ngajak gue, tahu-tahu sama temannya bilangnya. gitu. Ya gue bilang, terus gue lo anggap apa? Gue di situ udah mulai kayak gue kok jadi kayak gini gitu loh, jadi lebay gitu gue nya. Oke. Iya, gue bilang enggak deh, ini teman kerja. Ya tapi ajak dong gitu kan, gituin. Akhirnya dari situ udah dia ngajak gue mulu tuh kalau jalan. Tapi sama dia ini minim berantem sih, makanya sebetulnya dibilang bukannya gue seneng ya dapet pacar cowok, cuma kayak dia nggak jarang buat buruk deh buat gue gitu. Oke. Lu orang yang tipikal orang yang expose nggak ke khalayak orang gitu kalau lu adalah pelangi dengan pacar lu ini? Kau dulu enggak ya? Kau dulu enggak. Karena kan gue belum. Terutama sama Denny nih. Iya, karena itu masih tertutup banget. Gue juga waktu itu cerita dari sahabat kecil gue ya. Cuma satu itu Mutia aja. Yang lain belum gue kasih tahu. Bahkan gitu. keluarga lu juga gak ada yang tahu. Nggak ada. Sampai sekarang? Keluarga sih nggak ada yang tahu ya. Sampai sekarang? Iya. Serius nih? Cuma mungkin menerka-nerka. Karena Karena kan di usia gue yang sekarang 30, mereka suka bertanya-tanya aja. Kapan nikah? Ya, ceweknya pastinya. yang mana? Iya pastinya. Ya gue, sabar, nikah tuh nggak gampang, bener gak? Bener banget. Kan nikah bukan sekedar kayak. Apalagi di kehidupan kota Jakarta ya 30 plus itu masih wajar sih gitu. Iya. Kecuali lu mungkin tinggal di kampung lu, ya pasti semua orang pasti akan tertuju. iya Iya, nyindir atau jubir lu gitu belum kan. nikah gini gitu kan? ya. Ya dan dari intinya gue sih nggak bukannya gimana ya, tapi kalau orang tua mama khususnya ya, kalau maaf ya bukannya gue nggak pedulin bokap ya, cuma kalau bokap tahu pun gue whatever sih, karena Untuk saat ini maupun nanti dia tahu pun gue kayak udah mikir ya whatever, karena gue tuh dari kecil juga nyari duit sendiri sih bang. Gitu loh, jadi gue nggak pernah ngebebanin siapapun kecuali nenek gue ya. Gitu. Oke. Seandainya nih keluarga lu tahu itu tadi bodo amat. Iya. Kalau gue sih misalkan mama nanya gitu, paling gue kayak ngejelasin pelan-pelan sih. Dan gue bukannya gue publish gitu, terus gue pengen diakuin gitu kayak terus gue bebas berpacaran dengan sesama jenis, enggak. Ada masanya pasti gue berubah.
Buktinya sampai saat ini pun gue udah setahun lebih aja sendiri gitu. Sendiri setahun ini ya. Dan gue bukan tipikal orang yang langsung putus cari lagi, putus cari, enggak. Kalau dulu mungkin gue namanya bocah-bocah segitu ya pernah lah nakal-nakal mah gitu. Oke Billy, mungkin keluarga lu gak ada yang tahu. Ya intilah keluarga lu, teman lu ada yang tahu nggak lu kayak gini juga? Temen apa nih? Teman mungkin teman di kampung lu atau di circle lu, atau mungkin berbeda-beda lu di saat lu berhubungan dengan teman-teman pelangi lu ada, tapi yang straight juga ada. Kalau gue sih kalau untuk teman pelangi banyak ya gitu. Seperti yang tadi gue bilang, gue kan melalang buana ya kemana-mana. Nah tapi kalau untuk temen yang straight yang normal cowok cewek itu sekarang untuk saat ini ya gue udah patenin berapa orang. Patenin? Kayak lihat orang dulu gitu? Dari 10 orang udah. Sampai gue bikin grup itu udah khusus mereka yang tahu gue. Lu bikin grup? Iya, jadi kayak gue punya pacar tapi kayak gue lagi ini, gue ngomong sama mereka. Seriously? Iya, karena dan mereka straight? Mereka normal. Dan mereka nggak ngejelekin lo? Apaan sih gitu? Karena mereka sahabat kecil gue. Oke. Yang nggak bakal ninggalin gue, ya kan? Oke. Karena gini, gue nggak butuh banyak temen, tapi nggak nerima gue, gitu. Gue lebih baik temen segitu 10 cukup buat gue. Yang penting dia nerima gue, ngertiin gue. Tetap mereka juga kadang ngasih himbauan kayak, lu berubah. Tetap gue terima. Cuma kan kalau orang lain kan cuma kayak pengen tahu, oh Billy begini ya, Billy. Udah ngomongin. Ke mereka kan enggak. Jadi gue nggak peduli nih di luar sana, di luar lingkup teman gue yang pernah gue kenal, kayak entah ngeliat channel ini atau channel gue kayak, ini bukan ini, whatever. Oke. Kalau gue gitu. Kalau diperhitungkan udah berapa lama sih lu ngejalanin hidup seperti ini? Berarti dari 19 tahun 19 ke tahun sekarang 30. 30. Berarti ada kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun lah. Ya. 10 tahun melalang buana gitu ya. Dan lu selama hidup kayak gini bisa dipresentasikan nggak? Lu masih ada rasa suka nggak sih untuk perempuan? Jujur kalau sampai saat ini masih. Seriously? Masih ada. Gue bisa dibilang tuh sebetulnya bukan pure gay ya. Oke. Tapi bisek. Bisek? Iya. Oke, menarik nih. Bisek. Lu pernah pacaran sama cewek? Pernah. Berapa kali dalam hidup lu? Itu jujur sebelum ketemu Denny gue sering banget sama cewek, ketemuan cewek, ini jalan gitu. Tapi setelah dari Denny, selang pernah gue pacaran sama cewek juga. Oke, namanya pasti Dani ya. Ah, masa Dede lagi ya? Oke, Billy, masalah lu bilang suka sama cewek. Iya. Lu pernah pacaran sama cewek? Pernah. Berapa kali dalam hidup lu? 10 kali ya. Seriously? 10? 10. Berarti lu termasuk playboy? Iya, nggak juga sih. Jangkanya juga cepat-cepat. Ekspres. Karena kan dulu masih kayak ya udahlah pacaran buat cewek, kenalin gitu-gitu doang, buat tongkrongan gitu doang. Oh, serius. Beda lah dengan sekarang ya. Tapi berarti lu sama 10 cewek ini gak ada rasa dong, berarti kayak cuma main-main dong, atau enggak jangan-jangan lu cuma pengen menutupi? Oh, enggak, maksudnya gini, dari 10 cewek itu 8 yang sebelum kenal Denny. Oke. Setelah kenal Denny yang gue bilang nganggur setahun itu gue coba sama cewek. Gitu. Oke, lu pacaran. Oke, pacaran sama cewek itu. Nah, dari situ jujur ya, ini cerita bener-bener masih gue inget sampai sekarang. Apa itu? Karena gue pernah terjebak cinta segitiga sih sama cewek, teman gue cewek sama cowok yang dia suka. Ini sebenarnya tuh gue sampai sekarang tuh kayak masih menutupi sih. Karena ini sangat apa ya? Emang benar-benar pribadi, tapi ini nggak apa-apa lah gue ceritain. Ceritain aja di HMB Channel. Jadi gue punya teman cewek. Oke, teman. Ini kenapa alasan gue tuh kayak nggak mau pacaran sama cewek dulu ya? Jadi gini, gue punya teman cewek, dia suka sama cowok nih, kenalannya dia. Nah, dia tuh namanya dulu kan zaman-zamannya kayak masih ketemuan dong, kayak kenal di BBM. Akhirnya yang cewek ini temen gue ngajak gue nih kayak buat temenin. Bil, temenin gue yuk, gue mau ketemu sama cowok nih. Di mana? Di sini di mall ini. Ya udah, akhirnya gue temenin.
Ya awalnya cowok itu biasa-biasa aja itu, tapi gue udah begitu ya, udah terkena virus Denny ya. Oke. Chills. Oke, ya. Akhirnya dari situ ya gue sih orangnya maaf ya bang, gue tuh walaupun begini, gue orangnya nggak centil, jadi nggak kayak ngeliat cowok ganteng kayak Anggun gitu ya. godain, Iya, apa anggun ya. kalau ada tuh yang kayak ganteng nih, gue nggak gitu. Atau tiba-tiba lu kedipin mata doang gitu. Enggak, coba cuma ngeluarin lidah gitu kan. Ya, terus. Enggak sih, paling kalau gue diem aja stay cool ya Oke. gitu. Akhirnya dia ketemu ngobrol-ngobrol, akhirnya kan yang cowok itu kan jadi kayak kenal gue dong. Ya. Nah akhirnya kita tukeran BBM juga nih, Oke, bertiga zaman lah. dulu BBM ya. BBM. Nah akhirnya pas dari situ, kok nih cowok BBM-in gue mulu. Oke. Nggak, Bil, apa kabar gini? Lah baik, lu kenapa lu nggak kontekan lagi sama si Fauzia? Fauzi ya. Enggak, gini-gini. Hah? Gue bilang, kenapa emang? Nggak apa-apa sih, gue kayak nggak suka aja sih sama dia. Maksudnya bukan tipe gue, kata dia gitu. Oke. Ya udah jadi temen aja, bener gak sih? Akhirnya, nah si yang cowok ini ngajakin gue jalan, maksudnya kayak ya ala-ala kali ya awal-awalnya. Tapi lu udah tahu dong pasti. Jujur di situ kemampuan gue untuk melihat orang seperti itu belum tajam kayak sekarang. Oh. Jadi kayak gue nggak bisa kayak, oh ini begini, nggak. Dulu tuh belum bisa banget gue. Kalau sekarang gue udah hafal. Oke, udah hafal. Loncat dong lebih jauh. Hafalnya gimana perbedaan dulu sama sekarang? Apanya nih maksudnya? Lu ketajam kan lu bilang barusan tuh. Enggak, maksudnya kalau dulu kan Dulu gue tuh masih cuma polos kayak gitu ya. iya, polos terus nggak bisa lah kayak gue nebak. Oh ini begini nih orang, nggak bisa. Kalau sekarang kan kayak begitu gitu. Oke. Gini gitu udah bisa gitu. Oke. Jadi waktu pas gue kenal sama cowok itu yang pacarnya teman gue tuh PDKT-annya, gue nggak bisa nebak. Akhirnya Bil nonton yuk gitu. Lah lu kenapa nggak ajak cewek itu teman gue? Nggak apa-apa. Gue lagi pengen sama lu aja ngobrol-ngobrol. Oke. Nah dari nonton itu akhirnya dia ngajak gue ke kosannya bang. Ke kosannya dia tadi. Boleh tahu nggak namanya siapa? Jangan bilang Denny. Bukan sih, namanya siapa ya? Gue nggak mau nyebut nama asli. Oke, ya udah. Ganteng nggak orangnya? Ganteng sih. Berarti lu suka waktu itu? Gue sih ada sedikit rasa suka, cuma kalau balik lagi, gue bukan centil ya. Dan gue orangnya tipikal yang nggak mau mulai duluan. Tapi intinya lu suka kan? Gue suka. Makanya lu mau jalan kan? Gue mau jalan. Oke, terus? Dan akhirnya pas gue ke kosannya itu, kita kan gue bilang, gue tidur ya, gue bilang. gue ketawa. Dia kok ketawa sih? Jangan bilang ujung-ujungnya dinodai lagi. Enggak sih, kalau itu nggak dinodai sih. Oh, terus lu nodain dia? Enggak. Oh, terus gimana? Coba. Tetap gue berasa mahal gitu. Oke, iya. Akhirnya gue kayak ya udah tidur aja, kata Tidur. dia gitu. Pas tidur itu benar-benar kayak sinetron. Jadi nih Oke. Sinetron apa nih? tersanjung ya biar nggak habis-habis. Jadi ini handphone Terus, gue ya. nih. Nah ceritanya tuh gue lagi chatan. Lo chatan sama siapa sih? Katanya lo mau tidur gitu. Oke. Enggak nggak apa-apa. Gue lagi BBM mana aja. Terus dia kayak kepo gitu bang. Narik handphone gue nih. Nah posisi nih palanya dia nih gue nih. Jadi kayak pan sih lo sini gitu. Iya. Nah handphone ini jatuh ke sininya dia. Oke. Gue ambil tapi situ gue kayak ragu-ragu. Iya, terus? Oh iya deh, gue giniin. Dia malah narik gue. Wow. Di situ kita kayak segitu doang sih. Apa itu gini? Ya first kiss lah gitu di kiss. situ. Gue langsung kayak, aduh, kok gue Desok. gini? Gue kaget juga kayak, lah, kok gue gini sih, kok gue gini. Udah dari situ kita kayak malu-maluan tuh. Nah setelah kejadian Jauh nggak? apanya? Maksudnya cuma kiss doang apa sampai ternodai lagi? Belum. Jadi bibir lo doang yang ternodai. Bibir dulu. Oke, Kan terus? atu-atu. Enggak, jadi habis bibir dulu. Nah, akhirnya pas kita tidur ya udah biasa, nggak ngelakuin apa-apa. Oke. Nah, setelah itu dia BBM gitu. Bil, maaf ya yang semalam. Oh, kenapa sih mereka selalu minta maaf sama lu? Apa karena lu terlalu lugu mungkin ya? Jadi Karena dia yang mulai. oh iya, udah mulai. Oke. Kan gue gak mau mulai. Walaupun gue suka gitu. Oke. Ya udah akhirnya pas dari situ ya nggak apa-apa gitu. Emang maaf gue mau nanya, gue langsung to the point tuh bang. Lo suka sama cowok juga gitu? Gimana ya jawabnya, kata dia soalnya gue juga suka sama cewek. Oh berarti dia sama kayak gue gitu loh. Iya. Nah dari situ tuh kayak teman gue yang cewek ini gitu, dia kayak curiga nih sama gue berdua. Kok gue kalau jalan berdua mulu tanpa adanya yang perempuan. Nah akhirnya selang-selang berjalan gitu, jujur gue sampai udah ngelakuin juga sama si cowok itu. Dinodai lagi. Ya nggak dinodai sih, suka sama suka jatuhnya. Pacaran lagi sama itu orang. Tapi ya ini kan masih itu belum komplit nih masalah cerita pacarnya dia itu. Itu
ada nggak kayak ribut atau apa? Nah, di ributnya terakhir. Jadi gini, itu kan bukan pacar sih bang. Lebih tepatnya temen gue suka sama tuh cowok. Tapi si cowok ini kayak belum ada jawaban. Oh, ngegantung. Dan Gitu gue kan nggak ragu gitu. Kalau sekarang kan gue bisa berani kayak ngasih tahu temen gue karena gue udah melalui semuanya ya. Nah Oke. dulu gue nggak bisa kayak ngasih tahu, dia begini. Ada rasa egois gue saat itu kayak, aduh, gue suka sama dia tapi temen gue suka. Oke, sekarang gini, yang cewek itu teman lo ya? Iya. Atau mungkin bisa jadi yang si cowok ini tadi deketin cewek itu cuma pengen deketin kamu. Ya sebelumnya kan kenalnya sama dia ketemuannya, nah karena ngajak gue kali, gitu. Oke. Nah akhirnya sempet tuh kita kayak udah jauh deh, udah ngelakuin hal yang kayak gitu deh, gue sama cowok itu, sampai gue baper. Gue bawa perasaan, gue tipikal orang yang bawa perasaan sih. Dan setelah itu begonya gue berdua, jadi dia update di Twitter kayak dulu kan cuma kayak kata-kata lah. Gue update gini, jadi gue habis ketemuan terus gue habis nginep, gue keceplosan gue nulis tweet gini, makasih ya. Terusnya di atas gue tuh dia yang cowok itu, sama-sama gendut gitu. Gue kan dulu emang gak gendut banget, tapi gue senang dipanggil gendut gitu loh. Gendut gitu ya. Jangan gendut ah. Iya. Gemoy. Iya makanya dulu kan gendut ya, endut. Nah temen gue yang cewek tiba-tiba nelfon gue, bang. Halo, Bil, lo di mana? Gitu. Oke. Gue di rumah. Kenapa? Ketemu gue sekarang di Sevel. Dulu masih ada Sevel kan ya. Iya. Waduh, ada apa nih? Gue deg-degan tuh, bang. Akhirnya gue samperin. Itu temen gue yang cewek itu udah ngembeng, udah mau nangis ketika. Aduh, kenapa, semoga nggak kenapa-napa nih. Tapi feeling lu udah ke situ mungkin. Feeling gue udah, ya udahlah, gue jujur ngerti kan. Nah di situ kan dia nggak tahu gue begini juga, ngerti kan. Oke. Bil, gue mau nanya sama lo ada hubungan apa sama dia, sama cowok itu? Oke. Gue nanya dulu kan, lo kalau gue kasih tau semuanya lo marah gak sama gue? Gue merinding. Dia diem aja. Enggak, gue gak bakal marah sama lo. Oke. Kalau emang lo temen gue, lo jujur aja gitu. Iya. Gue jelasin, gue sama dia tuh udah jauh Ji. Dan aku udah hamil gitu. Kalau hamil mungkin gue udah nikah kali ya. Saya nggak hamil. Makanya gue bilang, terus lo udah ngapain aja gitu? Ya gue udah ngelakuin semua, gue bilang. Tapi jujur dia yang mulai. Gue ngomong bener dong bang. Oke, iya. Dia yang mulai, gue ceritain tuh detailnya kan. Kok lo bisa sih kayak gitu? Lalu jangan nyalain gue doang dong gitu. Gue juga manusia, gue bilang. Gue akuin gue salah gitu. Gue juga nggak bisa mungkirin kalau gue suka sama dia. Cuma gue pernah nyodorin lo ke dia, tapi dia nggak mau. Oke. Bener gak? Iya. Kayak gue selalu bilang, lo udah sih sama dia aja, sama cewek itu. Dia nggak pernah mau bang. Oke. Karena dari situ, ya udah. Tapi lo nggak marah kan? Gue bilang, nggak marah. Nah begonya itu temen gue yang cewek. Interview temen gue juga yang cowok itu, tapi tanpa adanya gue. Oke. Dan dia mungkin dan dia mungkin nggak ngaku mungkin ya. Nah, Akhirnya di sini kita pecah. Oke. Jadi tiba-tiba nih besoknya temen gue yang cewek interview itu cowok, dan cowok itu bilang katanya gue yang mulai semuanya, gila gak? Buset. Gue kaget dong. Bil, katanya dia lu yang mulai duluan. Oke. Ya udah kita ketemu 3 sekarang. Nggak Oke, mau. Ketemu 3. Nggak mau. Cowok itu nggak mau. Nggak mau juga. Dari itu gue langsung telepon. Itu telepon terakhir kali ya. Gue bilang, lo tuh munafik. Gue bilang, lo kalau nggak suka sama temen gue cewek gitu, terutama cewek ya. Kalau lo masih mau suka sama batang, gue gituin bang. Lo akuin aja. Kan lo nggak suka sama tuh cewek, ngapain lo tutup-tutupin aib lo? Bener gak sih? Iya. Dasar lo munafik, gue gitu-gituin deh tuh, gue kata-katain. Udah dari situ gue putus silaturahmi sama tuh cowok. Tapi tuh begonya temen gue memang bucin kali ya, dia masih jalan dan gue masih memandangi kesibukan mereka. Tapi kadang gue cemburu sih. Ketiga, Karena lu tadi baper sama cowok itu tadi ya. Jujur dari semua kehidupan gue yang seperti ini, gue paling lama, maksudnya paling banyak baper main sama dia. Sama dia. Paling banyak main sama dia. Paling banyak main sama dia, paling banyak kenangannya tuh sama dia, karena dia tuh seperti orang normal bang, kayak nggak ngondek, nggak apa, kelihatan. jadi gue seneng gitu. Senang.
kayak kita mungkin lu deket dia, lu merasa kayak benar-benar terjaga, kayak merasa kayak perempuan gitu mungkin. Iya. Apalagi mungkin bersaing dengan temen lu, saingan gue perempuan gitu. Iya itu dia, tapi emang ada hikmahnya sih. Dari pas masalah itu temenku kan tahu ya gue kayak gitu. Oke. Dan terus cewek itu yang sama mantan lo ini jadian nggak? Enggak. Sampai saat Sampai ini saat juga? ini enggak, dan mereka kayak tapi masih kontak sih. Masih kontak, Dan cuma gue sama lu doang? Dan gue sih sekarang kontak cuma kayak untuk Kayak kabar. kalau sendiri, kalau gue ketemu berdua nggak mau. Gue minimal ada cewek itu yang tameng temen gue itu. Kita udah baikan sih bertiga. Cuma intinya gue nggak mau ketemu berdua karena gue nggak mau jadi fitnah lagi. Oke. Gitu. Makanya ini pas temen gue tahu gue kayak gini, ketemu lagi sama cowok orang Tangerang bang. Nah tuh cowok suka sama gue lagi. Ada apa dari di diri lo? Ya berarti kan dia belok cowok itu. Oh iya. Awalnya mah gue baca chattingnya kayak ya udah gimana sih cowok ketemu cewek kan. Iya nanti aku ini ya kita ketemu. Gue inget banget. Malah gue lagi kata temen gue, gue nggak mau ya kalau ketemu sama cowok ajak lu, kata dia gitu. Oke. Sorry gue potong. Sekarang Billy, lu kan kayak banyak banget yang sukain lu nih, cowok-cowok. Boleh dong sedikit kasih clue ke kita. Menurut lu nih, yang inner beauty lu dari tubuh lu tuh apa sih? Nggak apa-apa, pede-pedean aja. Kalau ya mungkin kan gini, semua orang punya tipe ya. Gitu. Tapi mungkin kalau gue kan dulu nggak segemuk ini, nggak segemuk ini ya. Dulu mah gue biasa aja. Cuma dari orang-orang yang ngomong sih, mungkin dari kayak gue montok kali ya. Itu ya. Makanya kadang apalagi gue suka streetless gitu, kayak buka baju kalau di sosmed atau di YouTube gitu kan. Jadi orang kayak pikirannya udah kotor, piktor ya. Oke. Gitu. Yeah. Ya nggak ngerti sih, tapi bukan cara lirikan lu atau mungkin cara lu ngeblender orang atau apa gitu. enggak sih. Kalau untuk ya urusan kamar mah pasti ya udah gue pantengin buat pacar aja sih gitu. Cuma kalau orang yang lihat dari luar ya itu. Oh, lu intinya gini, lu tipe orang yang pacaran ya? Iya, gue lebih seneng ada status sih sebetulnya. Status daripada yang liar melalang buana gitu ya. Tapi pernah lah liar, kita kan gak munafik ya. Gak mungkin gue tuh selamanya baik gitu. Kayak dulu-dulu gak ada buruk-buruknya. Oke. So, selanjutnya. Oke guys, kayaknya kita akan lanjut lagi, agak sedikit panas nih. Gue pengen penasaran lagi nih. Apa tuh? Oke. Panas Oke, nih. Billy. Selanjutnya, di dalam hidup lo seperti ini di dunia pelangi gitu kan, ada kemungkinan nggak lu menemukan jenuh? Aduh, gue pengen balik lagi deh gitu loh. Jadi apa kayak gitu, pengen menikah atau apa gitu? Atau masih enjoy dengan kayak kehidupan kayak gini? Sebenarnya sih gue nggak mau. Gue bukan tipikal orang yang mau menjilat ludah ya, gitu. Kalau gue sih pasti ada bang. Pikiran gue yang ingin berubah pasti ada. Gitu. Cuma kan nggak mudah, nggak kayak begini gitu. Dan gue nggak mau dong. Contoh kecil deh, kayak orang yang cewek yang belum siap berhijab kan juga susah. Iya. Ntar kalau udah pakai hijab dilepas diomongin juga gitu loh. Jadi kalau gue orangnya ya udah, di mana saatnya gue emang pengen berubah, gue harus ninggalin semua gitu loh. Masa lalu gue, terus kayak mungkin kisah-kisah gue yang lalu gitu loh. Dan gue nggak mau kayak masih labil gitu. Dan gue nggak bilang gue harus begini selamanya sih, enggak gitu. Tapi kan ada pepatah, gue juga bukan ngikutin orang luar negeri ya, kan menikah itu bahagia itu nggak harus nikah. Tapi gue bukannya itu tujuan gue sih, enggak. Cuma kalau untuk berubah pasti ada, intinya gitu. Jadi ada kemungkinan suatu saat nanti, entah itu kapan, ya pasti pengen berubah. Iya gitu. Dan gue juga harus garis bawahi sih bang, berubah menjadi wanita, bukan waria ya. Najis. Oke, ngebahas berubah. Nah, lu seandainya lu ada uang nih 100 juta, ada kemungkinan nggak sih lu pengen ngerubah look lu, pengen jadi wanita? Nggak ada bang. Serius? Gue mah nggak ada niatan buat kayak model-model. Tetap kayak gini aja, nggak mau. Tetap kayak gini Tetap aja. gini aja. Karena apa ya? Gue masih ada takut. Gue masih punya rasa takut. Gue juga, apalagi kan gue Islam. Gue juga nggak mau namanya kayak, gue pengen jadi cewek. Enggak. Nggak ada keinginan seperti itu. Nggak ada sih, nggak sampai ke situ sih gue. Cuma mungkin kalau perasaan mah nggak bisa dibohongin, masih suka sama cowok ya, najis gitu. Oke, Billy. Aduh, Billy. Oke, Billy. Kita pengen tahu lagi nih. Lu menjalani kehidupan pelangi ini, pernah nggak sih lu menemukan benar-benar yang terpuruk banget?
yang atau mungkin yang berbahaya untuk kehidupan lu? Contohnya gini, kita pengen tahu nih ya perjalanan hidup lu seperti ini. Misalkan pernah ketemu orang yang psycho atau pernah ketemu dengan orang yang benar-benar super baik. Pernah nggak sih di titik-titik seperti itu? Ada cerita nggak? Kita mulai dari yang baik dulu ya. Oke. Kalau baik tuh, gue pernah nemuin satu cowok ya, dia tapi Chinese bang. Oke. Bisa dibilang kalau kata anak-anak sekarang mah gadun kali ya, gitu, kokoh. Itu orangnya baik banget. Gue ketemu memang salah satu APK lah ya. Dan gue menjalani sama dia hampir 2 tahun. Sorry, gue potong. Ini tadi ya Koko ini pure seperti itu atau mungkin dia punya istri? Dia diskret, tau diskret gak sih? Jadi kan ada sebutan diskret tuh di mana orang nggak nyebutin rumahnya di mana, dia statusnya apa, kerjanya apa. Oh, jadi dia kayak lu kenal gue ya udah gini iya, kayak gitu. Okay. Gue bakal sayang sama lo, tapi lo nggak perlu tahu gue tuh siapa kerjaan gue apa. Tapi yang penting lo gue penuhin gitu. Oke, dipenuhin lagi. Makan mulus ya sama dia, makanya gue gendut. Oke, lu pacaran sama dia, statusnya, atau lu dipiara sama dia, atau mungkin cuma hanya just fun doang, kayak ibarat kata peribahasa sekarang itu kayak buat simpanan-simpanan gitu doang? Apa ya, dibilang simpanan iya, tapi dibilang, dan gue orang gini sih, dia sih emang kayak nggak ngelarang gue kayak main apa-apalah gitu ya. Tapi gue orangnya kalau udah satu gue berkomitmen bang, dan gue nggak mau ngecewain tipikalnya. Jadi yaudah kamu sama aku aja, kamu nggak kemana, kamu terserah sih, tapi aku kalau bisa kamu jangan kemana-mana, sama aku aja gitu. Dan dia juga bagusnya dia tuh tipikal bukan orang yang gila-gila berhubungan sih bang. Jadi karena kita juga ketemunya kan susah, paling sekalinya ketemu staycation gitu. Titik bahagianya? Sama kan gue tinggal nikah ya sama dia. Kasih duit sih. Intinya nggak gede sih bang, cuma kadang gue udah sering dikasih barang sih sama dia. Jadi gue juga kan orangnya nggak mau kelihatan matre. Jadi kan gue lebih ke kode sih kalau gue orangnya. Kayak apa? Aku pengen ini status. Status gue prepesin buat dia doang. Apa statusnya? Itu dia. Lagi pilot gitu kan? Itu dia wajar ya gitu. Terus pasti itu langsung keluar ya? Dan gue mintanya itu bukan nominal, kayak barang-barang yang mahal banget sih. Jadi dia masih bisa penuhin gitu. Jadi kayak kelihatan, oh dia nggak matre. Kayak gue nih. Aduh, belum makan nih 3 hari gitu. Enggak. Kayak, aduh gajian lama banget sih gitu. Itu kode ya. Kamu belum gajian? Belum. Ya dari TF gitu. Apa lagi? Aduh, gini. Kan listrik habis. Gue cari Google nih. Apa itu? Apaan yang gue pengen deh? Oh iya, gue lagi pengen sendal Bata deh. Gitu. Yang dulu Bata ya. Atau Carville. Duh, pengen ini aja nunggu gajian. Gitu. Iya. Kamu mau sendal itu? Gitu. Tapi gue jadi nyicil. Gue tuh nggak yang langsung minta handphone mahal, enggak gitu. Karena gue nggak mau dong nanti gue gabah di langsung pergi. Bener gak sih bang? Kalau gue mending hal kecil-kecil aja sih gitu. Kayak misalkan, pernah tuh, aduh pengen makan Makuta Bandung deh. Ya udah ke Bandung yuk gitu. Sampai ke Bandung? Iya. Dianterin? Kita nginep. Gitu, cari waktu deh kita nginep yuk, nyari-nyari kue. Tapi ya itu baik sama gue. Dan kalau orang kayak gitu ya udah gue pantengin satu, gue nggak bakal lari kemana-mana. Dan gue nggak bakal macem-macem kalau gue gitu. Menurut lu itu udah paling bahagia? Bahagia sih, karena kan kalau dihitung-hitung duitnya udah keluar banyak bang. Untuk membahagiakan lu pastinya ya. Iya. Semua boleh tahu nggak sampai mungkin sampai fasilitas tempat tinggal lu dia yang semua tanggung? Enggak sih, karena kan gue gue sih bukan yang nggak mau ngekos bang ya, karena kan posisinya gue masih butuh keluarga yang ada di sini. Dan jadi kalau gue jadi sempat kayak, kamu mau ngekos gak? Nggak usah, gue bilang, karena aku nggak boleh ngekos. Kalau ngekos nanti pasti pada curiga gitu loh. Aku duit dari mana? Gaji segini kok bisa? Ngerti gak? Kan ibaratnya kayak takutnya curiga. Oh ya udah, ya aku cukup. Intinya bulanannya aja. Bulanan aja. Ada gitu ya. Iya. Kamu butuh, kamu telepon gitu aja. Wow. Dan sekarang masih ketagihan nggak untuk putus dari dia mencari seperti itu? Makanya jujur gue, ya kita sadar ya, karena kan gue bukan berondong lagi.
Dan tapi gue orangnya gini sih bang. Tapi lu ada di fase itu waktu itu ya? Gue pernah lah ada di masa-masa kejayaan itu. Kejayaan. Diperbutin. Serius lu diributin juga dulu? Maksudnya kayak masuk grup terus diributin, diberbutin, dilabrak sama boti. Aduh. Serius? Pernah gue kayak gitu. Cuma masalah kok kayak atau apa itu tadi? Enggak, misalnya kayak gue masuk grup nih, grup A. Nah di grup A itu gue didemenin sama yang cowok ini. Nah nggak taunya tuh yang dulu yang ada di grup itu juga suka. Jadi gue dilabrak sering. Gitu. Kayak gue tuh orangnya kan penasaran ya. Gue coba ya masuk grup kayak ngimana sih gitu. Atau mungkin mereka ngeliat lu kayak Maria Mercedes mungkin. Mungkin nggak tahu juga ya. Gue sih nggak pernah bilang ya mungkin kan baik lagi gue nggak pernah bilang gue cakep gini nggak. Cuma mungkin ya yang cowok itu nggak bisa dapetin orang itu kali makanya. Apa sih yang membuat lu yang mereka terpikat sama lu? Gue masih penasaran nih guys gitu. Mungkin karena gue sedikit vulgar kali ya kalau di sosmed. Itu lagi. Iya, karena mereka suka ngeledekin gue kayak si Sabili mah berani gini-gini. Sabili mah gini. Tapi kalau gue sih nggak pernah marah. Biarin sih, gue bilang lo dong kayak gue. Bisa gak? Enggak kan gitu. Pasti buluan, gue ledekin gitu maksudnya. Maksudnya kayak gue mah gak marah sih gitu. Tapi gue udah malas bergrup. Singanya gue udah pernah tahu bergrup ini sampai kayak tempat tongkrongan yang mana-mana gue jelajahin. Gue orangnya gitu. Jadi gue tahu. Gitu doang sih gue orangnya. Selanjutnya, yang terburuk Billy di kehidupan seperti ini yang pernah lu temui? Jujur yang paling terpahit sih gue pernah kenalan sama orang di aplikasi. Di situ niatnya waktu itu dia bilang pengen gue ngasih duit. Pengen kasih gue duit. Intinya dia ngajak duit berhubungan. Di situ kan gue udah kayak terbiasa ya. Nggak takut money. Terbiasa dengan bayaran. Iya, maksudnya nggak terbiasa dengan kayak ya udahlah mending gue dapet duit deh gitu. Dan di situ akhirnya gue diajak main ke rumahnya emang sepi sih bang, kayak mungkin dia tinggal sendiri kali ya. Gue digituin dulu tuh, dipakai, maksudnya kayak gue dinodai lah. Dinodain aja deh. Gue dinodain sama dia. Gitu. Itu ludahin. Jadi pas kelar itu gue bilang gang mana uangnya? Ya udah nanti pas aku antar kamu pulang gitu. Atau mungkin dia tahu kasir kali di depan jadi nggak kasih lu. Ani-ani kali ya, ada maknya gitu. Iya. Enggak, kira pas gue diantar pulang itu dia tuh ngasih gue amplop. Nah pikir gue tuh kayak semacam duit cepean berapa kali ya. Gue turun, gue buka berapa bang? 10.000. Astaga. Gila gak? Gue di situ kayak kesel juga, nangis. Murah amat. Makanya gue bilang aduh, nasi uduk sebungkus ya harga diri gue, udah mati gue. Terus lu teriak gak? Gue diperkosa gitu atau gimana gitu? Enggak, gue kayak ngedumel ya, dia kan di jalan. Di jalan, Lu langsung blok dong? Udah, situ gue kayak nyebut dulu kan nggak ada zamannya kayak gue viralin, nggak ada kan ya gitu. Jadi ya udahlah, gue telan aja mungkin ini pengalaman terburukku untuk kayak nggak tergiur sama duit gitu loh. Itu yang pahit menurut lu? 10.000 tadi? Itu paling pahit sih, karena kan sisanya gue paling diselingkuhin. Itu mah masih pacaran bang. Harga nasi uduk gitu ya? Makanya itu yang paling pahit. Cuma kan kalau menjalani pacaran paling cuma diselingkuhin, itu mah udah biasa ya. Itu mah pahit-pahit ya udahlah gitu, karena kan berhubungan pacaran. Cuma kalau ini kan jatuhnya memang niat nyari duit, kasih 10.000. Jadi dulu pernah di fase yang namanya benar-benar ketemu orang itu diduitin. Maksudnya gimana? Maksudnya ketemu orang, gua ya udah bayar gua gitu, pernah nggak sih? Kalau gue sih jujur nggak pernah menjadi escort ya bang, karena gue jujur gue orangnya sadar diri sih. Maksudnya gini, gue nggak pernah. Gue mikir siklasnya aja. Ya aduh. Ya berarti bener tadi siklasnya dong 10.000. Enggak sih, tukar beras aja. Ya kalau tadi 10.000. Gimana? Enggak. Maksudnya kalau gue sih gini, gue tuh emang nggak pernah. Walaupun teman-teman gue kadang setan ya, kayak udah lo jual diri aja sih gitu. Lah enggak. Karena gue pikir gue nggak mempunyai badan yang bagus, wajah yang tampan gitu, jadi gue nggak pede. Ya tapi kan lo bisa memberikan kenikmatan. Aduh, temen gue malah ngomong gini, udah nggak apa-apa sih, lo kan bempernya gede, itu aset. Kata dia gitu. Itu aset pil. Nah orang itu punya tipe, jadi lo nggak usah takut. Kata dia. Anjir nih setan, gue bilang kan. Cuma gue pernah sih jadi kayak jadi cowok beyongan ya. Cuma gue kalau gue beyongan tuh bayaran. Bayaran. Maksudnya yang penting dia yang ngechat.
nggak mau gue chat duluan. Gue nggak pernah kayak promosiin, hey aku gini loh. Oke. Gue yang penting dia ngechat berarti dia suka, udah gitu aja. Oke. Ipan nanti lu ketemu dengan orang itu terus dia nggak ngasih pun lu ya udah. Tapi dalam hati lu mungkin berharap mungkin ya. Enggak, kalau gue memang udah to the point. Kalau misalkan dia ngechat gue duluan, Oke. saya kayak maaf ya, dia udah mulutnya udah nakal nih. Oke. Cium 50, ada 50 gitu. Enggak, maksudnya main gratis. Aduh lebih parah ya. Enggak, paling gue giniin, emang kenapa? Misalnya kayak aku ini loh, aku enggak gratis loh gitu. Oke. Kalau dia berani berarti kan dia niat, ya udah gitu aja. Ada setiap tujuan ada argonya gitu ya. Iya, karena kan gue mikir ya gue udah pernah ngalamin namanya have fun gitu, udah pernah lah ya. Oke. Jadi kok gue kayak murahan ya gitu. Kenapa nggak sekalian ditarifin gitu? Oke. Tapi gue nggak nawar-nawarin intinya. Jadi yang intinya lu kenal, terus lu berharap ya ada pengertian dari dia mungkin gitu loh. Tapi kalau tujuannya ada yang ngechatnya sopan bang, kayak boleh temenan, gue tetap gue kasih nomor gue, tapi kita temenan, udah itu malah lebih bagus sih. Nanti mungkin lebih lanjut juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya yang penting sopan dulu deh kalau gue. Tapi kalau udah chatnya udah nakal ya pasti gue juga bisa ledekin dia gitu loh. Oke. Ada yang pengen ini nggak, pengen lu korek, pengen lu ceritain ke gua tentang unek-unek lu tentang kehidupan kayak gini? Ada nggak sih? Apa lu memang masih enjoy dalam kehidupan pelangi ini? Kalau gue sih gini sih, ini yang menjadi kadang yang gue pikirin sih. Kadang memang orang kan kayak mikirnya, terutama untuk warga di luar sana kan, lu homo, iya lu benar. gay, lu ini gitu. Jadi gini, gue tuh nggak membenarkan hal ini gitu. Gue nggak membenarkan LGBT ya, enggak. Itu nggak bagus gitu. Cuma kadang kan gue pernah kayak ada yang bilang, emang dasar lo nya aja begitu gitu. Apa? Bukan karena kecelakaan, tapi emang lo nya aja pengen, coba lo ngeberontak. Orang gampang kan ngomong gitu. Ngerti gak sih? Kan ada kayak gue sedikit cerita ke orang. Lagi lo bukannya ngeberontak? Ya, emang semudah itu. Contohnya orang awam deh nih. Misalnya kayak kalian bilang, lalu kok bukannya ngelawan? Ya lo bayangin aja dia tuh atau enggak, lu kan cowok, kenapa lu nggak tendang gitu kan? Itu kan mudah, di bawah dikunci, di atas dikunci, gue mana keluar. Badannya gede, tenaga gue kalah. Oke. Nah kadang gue menampik gitu, kayak orang tuh kadang enak banget ngomong, lu nya aja yang gampangan, apa lu nya aja kenapa nggak dilawan, lu kan cowok, lu kan ada tenaga. Ya semua orang tuh nggak pernah minta dirinya tuh rusak. Oke. Rusak itu. Dan semua orang yang broken home itu enggak semua lari ke LGBT bang. Mungkin ada yang cewek nakal, atau dia ke narkoboy, atau dia kemana gitu. Itu mungkin ada yang kuat menjalani hidup itu. Cuma kan balik lagi, masalah hidup orang tuh beda, kekuatan orang tuh beda-beda. Jadi nggak bisa lo sama ratain kayak gue bisa kok, gue broken home tapi gue nggak homo gitu, bisa kan? Gue nggak bisa. Dan kebetulan gue ketemunya orang kayak gitu. Kalau gue tahu takdir gue gak bakalan ketemu sama orang itu, bener gak sih? Mikirnya gitu. Dan tetap gue nggak membenarkan hubungan sama jenis itu, bener nggak benar. Cuma doain aja semoga orang-orang yang seperti itu bisa cepat berubah gitu. Support aja sih maksud gue. Jadi intinya balik lagi, suatu saat nanti pasti akan berubah. Dan gitu. gak mau seperti ini pastinya ya. Setiap manusia sih pengen sih ya, nggak pengen gitu loh yang apa yang dilarang orang, tapi ya mau gimana, udah takdir. Gitu kan. Tapi lu masih enjoy kan? Untuk saat ini makanya kalau gue enjoy. Cuma enjoynya maksudnya, walaupun nanti dituding-tuding tetangga lu yang lu pernah nggak sih dihina tetangga lu? Kalau di tetangga gue gitu. Kalau tetangga gue sih nggak mungkin. Gue tuh dulu sempet kecil dikatain bencong karena tuh dulu gue ini bang, jago nari, jago kayak main karet-karet gitu, main bola bekel-bekel jago, gitu. Jadi paling cuma kayak dulu bencong, tapi lambat laun hilang sih dengan sendirinya, ngerti gak? Namanya dulu masih kecil kan gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak sih. Mereka cuma kayak menanyakan kamu ceweknya mana gitu loh. Iya kayak gitu doang maksudnya. Tapi mereka nggak ada sih. Mungkin curiga pasti ada bang. Gue maklumi itu. Ditambah gue nggak ngondek di rumah. Maksudnya nggak kayak orang-orang yang nggak biasa aja. Intinya kalau balik lagi ke awal, ke dasar, keluarga lu nggak ada yang tahu, nyokap lu nggak ada yang tahu, dan bokap lu juga nggak ada yang tahu, nenek juga nggak ada yang tahu. Dan teman-teman lu juga mungkin ada beberapa doang yang tahu ya untuk saat ini.
dan seandainya semuanya tahu kalau lu pelangi, apa yang lu akan ceritain? Kalau gue sih misalkan, gue sih emang yang paling gue pikirin tuh nyokap ya, gitu. Karena kan tetap di orang tua gue. Dan kalau adek kayaknya sudah tahu juga, intinya adek gue kayaknya udah tahu tapi mengkip gitu. Misalkan mama gue tahu juga pasti gue jelasin pelan-pelan. Kayak mungkin kayak gue pahamin. Dan gue kan bukannya gue ngelawan ya. Kalau misalkan gue kulik pasti kan nanti mama gue malah merasa bersalah lagi karena kurang perhatian ke gue jadi kayak gini, bener gak? Okay. Dan gue kan nggak mau nyalain orang tua. Jadi paling gue kasih penjelasan aja sih bang. Okay. Jadi gini gitu maksudnya. Kalau andai dia tahu ya atau dia nanya, gitu. Untuk yang terakhir kali ini, untuk pemirsa HNB Channel aja mungkin atau untuk di luar sana, seandainya ada orang yang ngejudge lu ngebela diri gimana? Ngejudge di mana nih? Lu homo, lu ini gitu? Ya gue sih. Lu gimana? Kalau gue sih orangnya sekarang tipikal orang yang bodoh amat sih, maksudnya kayak gue terima pasti masukan baik gitu. Cuma kalau mereka terlalu berlebihan juga ngata-ngatain gue diemin aja sih. Intinya lebih baik banyak berdiam diri. Diam aja, karena gue ngoceh juga nggak. Mungkin dalam hati lu, lihat anak lu yang terjadi homo. Ya balik lagi sih gini, mungkin kalau orang yang sekedar melihat gue secara sekelebet mungkin ini apaan sih dasar homo bencong. Cuma balik lagi sih kita kan punya kehidupan. Apalagi di Indonesia loh. Iya, ngerti. Tapi hati-hati aja sih dalam berucap. Okay. Soalnya gue walaupun begini gue nggak jahil sih sama orang bang. Ya intinya ya udahlah lu gua udah nggak usah pedulin gue yang ngejalanin, gue yang nyari duit sendiri, gue yang biayain hidup gue sendiri, gue nggak pernah nyenggol keluarga lu dan siapapun itu. Iya, yang gitu penting lebih bagusnya sih lu doain gue aja gitu. Biar supaya cepat berubah. Kan orang ada dasar Jadi Power Ranger kayak katanya si Bara teman gue. Oh jadi Power Ranger ya. Power Ranger hijau. Oh dia hijau apa gue lupa dah. Pokoknya gitu deh. Pink. Oke. Jadi guys itu aja kita ulik hari ini tentang narasumber kita yang bernama Billy. Jadi yang kita ambil adalah dari Billy ini ya udahlah gitu loh ya. Semua hidup itu punya jalannya hidup masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak usah ya udahlah dia gitu loh. Kita tahu ini di Indonesia dan memang nggak dibenarkan nggak dibenarkan tentang hubungan seperti ini ya. Tapi balik lagi ya udah sih gitu. Iya. Bahasa gaulnya lu gue gitu loh, dan gue nggak nyenggol lu dan lu juga nggak akan nyenggol gue, ya kita aman-aman aja. Intinya gitu. cuma hati-hati aja karena misalkan kalian ngina orang nih, kita kan nggak tahu apa bininya lagi hamil atau apa. Itu doang. Karena kita ucapan itu doa udah gitu aja sih. Itu aja ya. Oke. Jadi guys, itu sekian untuk HMB Channel di hari ini bersama Billy yang sangat luar biasa sekali bintang tamu hari ini. Terima kasih ya banyak Billy ya udah datang di HMB Channel. Tetap semangat untuk kamu, tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini dan semoga sukses untuk konten-konten kamu. Amin. Untuk pemirsa HMB Channel, terima kasih udah menonton kita podcast hari ini tentang bahas warna-warni yang begitu ternodai bersama Denny di luar sana. Oke. Terima kasih guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di HMB Channel berikutnya dengan beberapa yang narasumber yang sangat luar biasa tentunya nanti ya. Tunggu terus di HMB Channel berikutnya. Saya Harry dan Billy. Sampai ketemu lagi. Bye bye.